Terima kasih sahabat MKTV masih bergabung di Cerita Muslimah bersama Ibu Khairati dan saya Mira. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dan ilmu yang disampaikan oleh Ibu Khairati bahwa tadi secara konkret bagaimana cara kita riyadhah, berlatih untuk memunculkan sabar, syukur dan ikhlas lillahi ta'ala dalam menghadapi berbagai ujian dan masalah sehingga menjadikan kita pribadi yang istimewa saat cobaan menerpa. Ibu, kita lanjutkan lagi ya. Nah, saya melihat bahwa mungkin ini juga terjadi pada diri saya pribadi ya, bahwa kebanyakan orang itu kalau ditimpa masalah, ujian, cobaan, itu bahkan yang tadinya mungkin tidak pernah riyadhah, tidak pernah full hatinya, ada Allah yang mengisi hatinya, tiba-tiba mungkin akan mencari Allah, tiba-tiba akan mendekatkan diri kepada Allah, tiba-tiba sholatnya lebih lama, zikirnya lebih lama, berusaha untuk tahajud malam, mau bangun untuk bermesraan di 2/3 malam dengan Allah, menangis, meminta kepada Allah. Tapi itu pun masih mending ya Bu ya, daripada misalnya stres, depresi, atau bahkan bunuh diri gitu. Masih mending larinya kepada Allah. Jika kita memang diuji secara hal-hal yang sangat tidak mengenakan. Nah, sekarang pertanyaan saya gini Bu, bagaimana kita waspada, kita punya warning gitu ya di dalam hati dan pikiran kita, bahwa ujian itu tidak hanya hal yang menyakitkan atau tidak mengenakan. Bagaimana supaya kita sadar, ngeh gitu ya Bu ya, dan kita mewaspadai diri kita sendiri bahwa ujian kesenangan pun itu adalah cobaan ya Bu ya. Misalnya popularitas, pujian, kekayaan, keluarga, harta, jabatan. Supaya kita bisa menyadari bahwa itu adalah bagian dari ujian, gimana tuh Bu? Baik. Yang pertama tadi Teh Mira sudah jelaskan tentang orang yang mendapat ujian yang buruk, dia bisa berlari kepada Allah. Itulah kemuliaan, itulah istimewa dia. Karena dia berhasil masuk, lulus, dia ke Allah larinya, bukan kepada selain Allah. Ya, itu orang-orang yang diuji dengan hal-hal yang buruk ya, masalah dan seterusnya. Tapi ada orang-orang yang diuji dengan kenikmatan dan seterusnya, tapi dia tidak menyadari itu ujian. Ya, kalau seseorang diuji dengan dia punya dunia ini, baik yang konkret maupun yang abstrak. Yang konkret itu adalah pasangannya yang kaya, ganteng, setia, sukses, anaknya yang sukses, harta berlimpah, dia sehat, dia punya waktu, pokoknya dia punya segalanya. Harusnya dia menyadari bahwasanya itu semua sifatnya adalah kesenangan, bukan kebahagiaan. Itu dulu, karena dia temporary, dia tidak akan abadi, dia akan sebentar juga akan hilang, bahkan bisa jadi dia bisa membawa derita. Harusnya seseorang yang punya dunia menjadikan dunia itu menjadi jalan dia mendekat kepada Allah. Harusnya dia punya dunia itu membuat dia semakin beramal soleh. Tapi orang suka lupa, seolah diberi dunia oleh Allah, Allah sayang dan dia nyaman-nyaman saja. Padahal itu sebetulnya Allah sedang mengetes, menguji apakah dengan diberikan itu dia semakin mendekat kepada Allah, dia menggunakan apa yang dia punya itu untuk menjadi jalan kepada Allah, atau justru dia menjauh dari Allah. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena bisa jadi ilmu yang terbatas. Ada satu kasus begini Teh Mira, seseorang dia menikah dengan berbeda keyakinan. Dia hidup di luar negeri selama 20 tahun dengan berbeda keyakinan. Suatu ketika dia menonton di media tentang menikah berbeda agama, berbeda keyakinan. Hanya menonton sekilas, lalu dia tersadarkan, ternyata itu dosa. Ternyata saya sudah 20 tahun berdosa. Dia datangi suaminya, lalu dia katakan, saya tidak bisa menikah dengan engkau. Saya harus pulang ke negara saya dan kita harus berpisah di saat dia sedang diuji dengan puncak kenikmatan. Harta berlimpah, tinggal di luar negeri dengan mewah, suami yang ganteng dan setia, baik, tidak ada masalah, hanya berbeda keyakinan. Begitu ilmu dia dapat, ilmu itu sampai ke hatinya, menyadarkan dia, karena ada ilmu yang tidak sampai ke hati dan tidak menyadarkan dirinya.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan yahzoh, terminal pertama perjalanan manusia menuju Allah, pengabdian dia kepada Allah itu kesadaran yang pertama. Karena kesadaran beriringan dengan tekad untuk dia tinggalkan masa lalu 20 tahun dan dia tekad untuk taat kepada Allah. Nah, kesadaran ini muncul, Allah pahamkan di hatinya ilmu, tersadarkan, baru dia lari kepada Allah. Padahal dia punya dunia, ya. Nah, ada juga orang yang dia tidak tahu ilmu, tapi dia bisa tersadarkan. Jadi itu sebetulnya hak prerogatifnya Allah. Jadi Allah yang memberikan. Hak prerogatif Allah. Iya. Berarti sama dengan hidayah ibu itu. Iya, betul. Jadi petunjuk bahwasanya ada orang-orang, apakah kan banyak teh orang punya dunia ya. Iya. Mobilnya banyak, keliling. Pokoknya dunia udah nikmat lah. Tapi apa yang dia katakan? Saya kering, Bu, hati ini. Kosong. Saya sudah keliling dunia, tapi hati ini kering. Ada yang kurang dalam hati saya. Dia kurang apa? Ujian kenikmatannya. Tetapi dia merasa ada sesuatu yang kurang. Nah, Allah berikan dia petunjuk. Dia petunjuk untuk dia sebetulnya ada sesuatu yang lebih berharga dari sekedar dunia. Nah, di mana sih rahasianya sebetulnya? Rahasia itu di mana sih letaknya? Sehingga orang bisa tiba-tiba tersadarkan dengan ujian-ujian kenikmatan. Nah, di mana Ibu? Itu kan pertanyaan saya di awal. Di mana Bu? Sehingga bahwa supaya orang tuh menyadari bahwa kenikmatan itu adalah bagian dari ujian. Rahasianya di mana? Iya, saya pernah menceritakan ini tentang tema jujur kepada Allah. Kalau seseorang tiba-tiba dia mendengarkan ilmu lalu dia tersadarkan, tiba-tiba dia merasa ingat kematian, bahwasanya seluruh nikmat ini hanyalah sementara sifatnya. Ini adalah ujian, saya harus lulus, karena kalau tidak lulus, dunia ini hanya membuat saya lalai kepada Allah. Itu dari mana sih rahasianya? Tiba-tiba dia berubah seperti itu dan melihat dunia itu biasa, tidak ada rasanya. Ternyata lintasan hati tidak bisa bohong. Di suatu saat mungkin di masa lalunya entah kapan, entah di mana, dia berbisik kepada Allah. Ya Allah, saya udah punya segalanya, tapi rasanya kok saya nggak tenang. Saya tuh ingin bahagia ya Allah. Ada yang kering. Bisikan-bisikan itu yang dia jujur kepada Allah. Allah tunjukkan jalan-jalannya. Ini hadis riwayat Imam Nasai tentang Arab Baduy. Arab Baduy menemui Rasulullah. Saya mau hijrah ya Rasulullah, saya ikut ajaranmu ya Rasulullah. Rasul bercerita kepada sahabat, singkat cerita perang, saat perang bagi-bagi harta, ini buat sahabat-sahabat, disisihkanlah buat Arab Baduy ini. Kemudian sahabat menyampaikan kepada Arab Baduy ini buat engkau. Dia tanya, ini apa? Ini Rasulullah sudah mensisihkan harta rampasan perang buat engkau. Dia terima harta itu, lalu dia menemui Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, saya ikut engkau bukan mau ini ya Rasulullah. Saya ingin busur anak panah kena leher saya syahid dan saya ke surga. Kemudian singkat cerita, perang lagi, sahabat membawa jenazah Arab Baduy itu. Rasul bertanya, itu ke Arab Baduy yang kemarin itu? Ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, jika engkau jujur kepada Allah, Allah percaya kepadamu dan Allah akan sampaikan keinginanmu. Dia sampai keinginan Arab Baduy itu, dia meninggal tepat di sininya ada busur, dia syahid dan dia ke surga. Rasulullah mengkafaninya dengan jubahnya Rasulullah. Rasulullah mendoakannya. Apa dari hadis ini kita pelajari? Sesungguhnya kejujuran seseorang, dia ingin ke Allah, dia ingin surganya Allah, dia rindu jumpa Allah, dia ingin dekat dengan Allah. Kalau dia jujur kepada Allah, maka Allah sampaikan keinginannya. Itu Rasulullah yang bersabda. Arab Baduy ini jujur dia kepada Allah. Nah, orang-orang yang dia mungkin punya bergelimang kenikmatan dunia, dia tidak mengerti itu ujian. Tapi kalau ada yang kering di hatinya, ya Allah, saya tuh ada sesuatu yang kurang, walaupun saya punya ini semua. Karena itu hanya senang, dia belum menemukan bahagia yang sesungguhnya. Karena bahagia letak di hati, senang itu sifat yang fisikal. Allah dengar itu, Allah giring dia mendengar di media sosial.
Allah giring dia hadir di majelis ilmu, Allah giring dia mendapatkan ilmu, dia langsung tersadarkan, lalu dia berubah, dia lulus menghadapi ujian. Kita bahas lagi Ibu nanti ya di segmen berikutnya. Aduh, saya sampai nggak kuasa menahan air mata bahwa lintasan sekecil apapun akan Allah ijabah ya Bu ya. Baik, kita akan bahas kembali di segmen berikutnya. Sahabat MKTV, rupanya saya harus mencari tisu dulu. Betapa hari ini sangat menyentuh hati apa yang Ibu Khairati sampaikan. Jangan kemana-mana, saksikan Curhat Muslimah setelah pariwara dari sahabat-sahabat MKTV berikut ini. Tetap di Sahabat Muslimah.